Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fikran Zarfan. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi terkait tentang relativitas. Terusus pada video ini kita masuk pada bagian kedua, yakni tentang transformasi Lorentz. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan transformasi Lorentz, kita akan masuk dulu terkait pembahasan mengenai postulat Einstein. Nah, di sini Einstein menyebutkan dua buah postulat terkait tentang relativitas. Yang pertama itu adalah semua hukum-hukum fisika berlaku untuk semua kerangka acuan atau koordinat inersia. Adapun postulat yang kedua berbunyi, kecepatan cahaya dalam ruang vakum bernilai sama untuk setiap pengamat. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana konsekuensi dari postulat Einstein ini. Apabila teman-teman lihat pada layar tersebut, terlihat ada orang ya yang berdiri pada kerangka acuan O, kemudian ada mobil yang bergerak dengan kecepatan tertentu sambil menyalakan lampu. Nah, menurut orang yang berada di titik koordinat O tersebut bahwa mobil ini bergerak dengan kecepatan V. Oke, kemudian orang yang berada dalam mobil ini melihat bahwa kecepatan cahaya dari cahaya ini adalah sebesar C. Oke, nah, oleh karena itu, berapakah kecepatan cahaya menurut orang yang diam berada di koordinat titik O? Nah, di sini kita akan menggunakan penjumlahan kecepatan berdasarkan transformasi Galileo. Nah, di sini kita lihat bahwa kecepatan cahaya menurut O itu adalah Vx sama dengan Vx aksen ditambah dengan V, menghasilkan Vx aksen ditambah dengan C. Dari hasil ini dapat kita lihat bahwa besar kecepatan cahaya menurut orang yang berada di titik O ini adalah lebih besar daripada C. Nah, oleh karena itu, hasil ini melanggar dari postulat kedua Einstein yang menyatakan bahwa kecepatan cahaya dalam ruang vakum itu bernilai sama untuk setiap pengamat. Oleh karena itu, bagaimanapun bentuknya, maka orang yang diam ini maupun orang yang bergerak haruslah mendapatkan hasil yang sama terkait tentang kecepatan cahaya itu, yakni sebesar C. Nah, oleh karena hasil ini melanggar dari postulat kedua, oleh karena itu hasil yang diperoleh dari relativitas Galileo, maksud saya transformasi Galileo ini, maka perlu diadakan revisi atau perbaikan. Nah, adapun perbaikan ini dikenal sebagai transformasi Lorentz ya. Di sini terlihat bahwa terdapat suatu konstanta tertentu yakni gamma yang menghubungkan antara kedua persamaan di ruas ini. Jadi diperolehlah persamaan posisi dari Lorentz itu yakni sebesar x aksen sama dengan gamma dalam kurung x dikurang vt tutup kurung. Oke, selain itu juga yang membedakan antara transformasi Galileo dan transformasi Lorentz itu yakni dari segi pemilihan waktunya. Pada transformasi Galileo, waktu baik yang diukur oleh pengamat yang diam maupun pengamat yang bergerak itu dia bernilai sama. Tetapi untuk Lorentz ini, dia mengasumsikan bahwa waktunya itu dia tidak sama ya, berarti waktu yang diukur oleh pengamat yang diam maupun pengamat yang bergerak itu dialah tidak sama. Oleh karena itu, di sini terdapat perbedaan waktu antara waktu yang diukur oleh pengamat pada koordinat O aksen dan waktu yang diukur oleh pengamat pada koordinat O. Nah, di sini ada suatu variabel gamma. Apa itu gamma? Di sini gamma diberikan sebagai nilai sebagai berikut ini, yakni gamma sama dengan 1 dibagi akar 1 kurang dalam kurung V per C pangkat 2. Seperti biasa, karena persamaan posisi dari Lorentz telah diketahui, maka dengan mudah kita bisa menentukan persamaan kecepatan dari transformasi Lorentz tersebut. Maka diperolehlah persamaan berikut ini. Nah, untuk lebih memahami, kita akan mencoba membahas kembali terkait tentang kegagalan dari transformasi Galileo tersebut. Nah, di sini kita lihat bahwa mobil tersebut bergerak dengan kecepatan V menurut pengamat yang diam. Nah, pada pembahasan yang tadi diketahui bahwa besar kecepatan cahaya menurut pengamat yang diam itu adalah lebih besar daripada C. Nah, sekarang kita akan menggunakan persamaan dari transformasi Lorentz yang telah kita temukan. Nah, kecepatan cahaya menurut O adalah Vx sama dengan Vx aksen ditambah V
dibagi 1 tambah Vx aksen dikali V dibagi dengan C pangkat 2. Apabila kita memasukkan angka-angka yang diperoleh dari ilustrasi ini, maka akan kita dapatkan bahwa kecepatan cahaya yang diukur oleh pengamat yang diam di titik O itu tadi merupakan sebesar C. Oleh karena itu, sudah terdapat kesesuaian antara postulat kedua ini dengan hal yang dilakukan oleh kedua pengamat, yakni masing-masing pengamat mendapati bahwa kecepatan cahaya itu masing-masing bernilai sama dengan C. Oleh karena itu, hal ini telah sesuai dengan postulat kedua Einstein. Untuk lebih memahami, saya akan memberikan satu buah contoh soal yang sederhana. Sebuah pesawat antariksa bergerak dengan kecepatan 0,8 C menurut pengamat yang diam di stasiun angkasa. Pesawat tersebut kemudian menembakkan peluru penghancur yang memiliki kecepatan 0,8 C menurut pengamat yang berada di dalam pesawat tersebut. Nah, tentukanlah kecepatan peluru ini menurut pengamat yang diam di stasiun angkasa. Soal ini bisa saya ilustrasikan berdasarkan gambar berikut ini. Jadi, ini adalah ilustrasi dari sebuah stasiun angkasa yang dimana kita asumsikan sebagai pengamat yang diam. Kemudian ada suatu pesawat antariksa yang bergerak dengan kecepatan 0,8 C sambil menembakkan peluru penghancur yang memiliki kecepatan 0,8 C juga. Oke, jadi besar kecepatan pesawat ini menurut orang yang berada di stasiun angkasa itu yakni sebesar 0,8 C. Sedangkan kecepatan peluru menurut orang yang berada dalam pesawat ini adalah sebesar Vx aksen yakni 0,8 C. Yang ingin kita ketahui adalah bagaimana atau seberapa besar kecepatan peluru ini apabila diukur oleh pengamat yang berada di stasiun angkasa tersebut. Oleh karena itu, langsung saja kita menggunakan persamaan transformasi Galileo untuk kecepatan, yakni Vx sama dengan Vx aksen tambah V dibagi dengan 1 tambah Vx aksen dikali V dibagikan dengan C pangkat 2. Dengan memasukkan angka-angkanya, maka akan kita peroleh bahwa besar kecepatan peluru penghancur tersebut yang diukur oleh suatu pengamat yang diam di stasiun angkasa itu, yakni sebesar 0,98 C. Nah, sebagai latihan, silakan teman-teman mengerjakan soal berikut ini. Silakan kalian menulis jawabannya di kolom komentar. Oke? Kalau begitu, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.